Materi UTBK 2022 ada yang baru nih. Kira-kira materi apa ya? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Lagi di GAB Media Channel. Seperti yang aku sampaikan di awal video, kalau kali ini kita akan bahas seputar materi UTBK 2022. Karena ada informasi terbaru nih teman-teman, katanya ada materi yang lebih ditonjolkan lagi di UTBK 2022. Kira-kira materi apa? Nah, sebelum kita bahas itu, aku mau jabarin dulu nih gimana sih materi UTBK tahun 2021 kemarin ya. Mungkin kalau teman-teman yang gap year, yang bakal ikut lagi di UTBK 2022, itu udah tahu gitu ya materinya apa aja yang bakal keluar di UTBK. Nah, buat teman-teman yang baru meranjak ke kelas 12 dan baru mau ikut UTBK tahun 2022, aku jelasin dulu. Kalau di UTBK kemarin 2021 itu materinya ada dua ya. Ada yang pertama tuh TPS. Kalau TPS itu tes potensi skolastik. Nah, tes ini biasanya tujuannya untuk mengukur kemampuan kognitif kalian. Jadi kalau nanti teman-teman ambil jurusan di rumpun Saintek maupun Sosum, itu soalnya nggak akan beda-beda ya. Jadi sama rata semuanya, bentuknya sama, pertanyaannya juga sama gitu ya. Karena ini sifatnya tuh universal, pengen melihat gimana sih kemampuan kognitif kalian dalam memecahkan soal. Nah, di TPS ini subtesnya ada lagi nih turunannya ya, ada 4 subtes. Yang pertama subtesnya ada PK atau pengetahuan kuantitatif. Pasti kalau dari namanya ini berhubungan sama matematika ya, sama hitung-menghitung. Ini soalnya adalah seputar matematika dasar. Kalau di sekolah itu mirip sama matematika wajib ya, yang udah pernah kalian pelajari. Jadi materinya itu kalau dilihat dari UTBK 2021 kemarin yang keluar seputar, pertama ada logaritma. Terus yang kedua itu ada tentang matriks. Yang ketiga ada fungsi. Keempat ada limit. Terus yang kelima juga ada transformasi geometri, tapi yang bentuknya sederhana ya. Dan ada juga seputar persamaan kuadrat. Terus juga ada tentang dimensi 3. Dan yang terakhir itu tentang baris dan deret. Nah, ini dilihat dari UTBK 2021 kemarin ya. Jadi diprediksikan kemungkinan juga keluar di UTBK 2022. Terus selain kalian belajar dari matematika wajib tadi, kalian bisa juga nih ngulang materi dari pelajaran matematika di SMP. Karena kan ini hubungannya ada konsep-konsep dasar matematika ya. Kayak misalnya perbandingan, terus himpunan, terus juga aritmatika sosial, bisa belajar nilai rata-rata, sudut-sudut dalam bidang datar, dan yang paling penting itu konsep tentang aljabar. Karena ini pasti bisa berguna banget ya buat membantu pengerjaan di pengetahuan kuantitatif ini. Misalnya kalian masih bingung nih, Kak, aku harus belajar dari yang mana dulu sih nih? PK banyak banget materinya. Teman-teman coba cek video kita sebelumnya ya. Kita udah upload tentang 7 bab hot TPS kuantitatif yang sering keluar di UTBK tahun 2022 nanti ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari video kita yang itu, jadi nggak akan bingung lagi. Oke? Dari PK, selanjutnya subtes yang kedua itu ada subtes PU atau penalaran umum. Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya, nalar. Berarti ini ingin menguji kemampuan nalar kalian. Jadi soalnya itu seputar pemahaman logika teman-teman ya. Di dalamnya ini ada lagi dibagi jadi 2 kategorinya ya. Yang pertama ada penalaran bacaan. Pasti itu soal-soalnya ada bacaan juga gitu ya. Tapi tetap pertanyaannya itu harus menggunakan kemampuan logika kalian. Terus yang kedua ada penalaran kuantitatif. Nah, ini ada sedikit hitung-hitungan juga gitu di penalaran umum. Jadi intinya kalau penalaran umum ini soalnya benar-benar mengasah logika kalian. Jadi harus sering latihan ya. Nah, terus yang ketiga ada subtes PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Dari namanya aja ini udah mirip sama bahasa Indonesia ya. Ini biasanya soalnya berkaitan dengan KBBI, kosakata di bahasa Indonesia, atau juga bisa berkaitan dengan EYD.
ejaan yang disempurnakan. Jadi teman-teman benar-benar harus teliti kalau di PBM ini, karena dia ini ada sedikit hafalan dan harus tahu gitu ya, kayak misalnya penggunaan tanda baca, terus kata-kata mana sih yang baku dan yang nggak baku gitu kan. Artinya harus sering lihat kosakatanya, terus nanti baru dia bisa jawab soalnya. Dan yang terakhir ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini yang beda teman-teman. Kalau di tahun 2021 di PPU ini isinya ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Karena PPU ini memang menguji kemampuan kita untuk mencari informasi dari sebuah paragraf dan bacaan. Jadi soalnya itu benar-benar panjang-panjang gitu ya. Dan dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya sama aja gitu pertanyaannya, kayak ide pokok, topik, judul, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di 2022 nanti ternyata si bahasa Inggrisnya ini akan dijadikan subtes yang baru. Jadi keluar dari TPS gitu ya. Kalau misalkan waktu di TPS bareng PPU ini kan waktunya ya untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris disatukan, dan soal bahasa Inggrisnya pun gak terlalu banyak gitu kan, kayak cuman 10 soal gitu, sedangkan PPU-nya sisanya mungkin bisa 15 soal gitu ya. Nah, kalau nanti di 2022 ini bahasa Inggrisnya terpisah, jadi kemungkinan besar soalnya akan lebih banyak ya. Jadi teman-teman ini wajib banget untuk mempersiapkan bahasa Inggrisnya dengan lebih matang, karena soalnya juga pasti tingkat kesulitannya bisa jadi lebih sulit gitu ya. Jadi itu adalah 4 subtes yang ada di TPS versi 2021. Nah, untuk UTBK 2022-nya ada tambahan satu lagi bahasa Inggris. Jadi berarti kalian tuh punya satu untuk TPS-nya, yang kedua untuk bahasa Inggris ya. Kalau yang tadinya cuma TPS doang, bahasa Inggrisnya nyatu, sekarang udah terpisah. Nah, selain TPS dan bahasa Inggris, ada juga TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, kalau ini tujuannya pasti untuk mengukur kemampuan keilmuan teman-teman. Jadi masing-masing rumpun program studi ini nantinya beda soalnya ya. Kalau teman-teman yang ambil jurusan di rumpun Saintek atau Sains dan Teknologi atau basisnya IPA, itu berarti TKA-nya itu ya seputar mata pelajaran yang utama di IPA ya. Ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau teman-teman yang ambil jurusan di rumpun sosial dan humaniora atau sosum, itu berarti seputar sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Jadi beda ya dua rumpun ini, nggak kayak TPS yang sama gitu. Jadi untuk UTBK 2022 teman-teman nambah ya. Kalau yang 2021 dia cuma 2 fokus materinya, karena materi bahasa Inggrisnya itu sedikit dimasukkan di PPU. Kalau 2022 nanti teman-teman harus belajar 3 materi. 1 materi TPS, 2 materi TKA, dan satunya lagi bahasa Inggris ya. Ingat ya, bahasa Inggrisnya terpisah, jadi harus lebih fokus lagi untuk sering latihan soal-soal bahasa Inggris. Next, aku mau bahas tentang alokasi waktunya nih teman-teman. Untuk yang memilih jurusan Saintek atau sosum, jadi bukan campuran ya, kalian milihnya salah satunya gitu. Alokasi waktunya itu sebanyak 195 menit untuk TPS, bahasa Inggris, dan TKA. Tapi kalau untuk teman-teman yang campuran IPC ya, yang ada pilih Saintek dan sosum, itu waktunya lebih lama lagi gitu. Jadi 285 menit. Nah, untuk teman-teman yang cuma memilih Saintek atau sosum, waktunya emang lebih sedikit ya. 195 menit itu komposisinya 105 menit untuk TPS dan bahasa Inggris. Terus 90 menitnya lagi itu untuk TKA baru ya. Ini sama ya, baik yang ambil Saintek ataupun yang ambil sosum gitu. Jadi jumlahnya 195 menit. Kalau untuk teman-teman yang campuran kan tesnya ada TPS, ada bahasa Inggris, ada TKA Saintek, dan TKA sosum kan. Banyak juga kan tesnya, makanya akumulasi waktunya lebih banyak. Dari mulai TPS dan bahasa Inggris itu kan tetap 105 menit gitu ya. Terus untuk TKA Sainteknya 90 menit dan TKA sosumnya 90 menit. Jadi kalau dijumlahkan 285 menit. Kalau dari segi alokasi waktu ini emang nggak berbeda ya dari UTBK 2021. Jadi kemungkinan besar ada soal yang dikurangi jumlahnya dan ada soal yang ditambahkan gitu ya. Karena alokasi waktunya ini nggak ada yang ditambah ataupun dikurang. Jadi pasti dari soalnya gitu ya. Oke, nah gitu teman-teman ya penjelasan tentang materi UTBK dan juga alokasi waktu pengerjaan UTBK di tahun 2022 nanti. Ada beberapa yang memang berbeda gitu ya dari 2021. Jadi teman-teman harus punya strategi baru
Apalagi mungkin kalau yang gap year itu kan agak harus mempersiapkan yang berbeda gitu dari UTBK sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang baru akan mengikuti UTBK 2022, harus tetap semangat meskipun ini ada penambahan, tapi kan jangka waktunya diperpanjang ya. Teman-teman masih punya waktu sampai bulan Mei sebelum akhirnya melaksanakan UTBK 2022. So, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat untuk mempersiapkan UTBK. So, see you on the next video. Bye!